Halo, nama saya Marsius Wabian. Saya kembali lagi, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai benda yang dapat terbang, yaitu glider. Glider merupakan suatu jenis pesawat tanpa mesin yang mengandalkan kemampuan glide untuk dapat terbang dengan sejauh mungkin. Pesawat tanpa mesin ini memiliki konsep yang sama dengan pesawat kertas. Dan pada saat terbang, glider hanya memiliki 3 gaya, yaitu lift atau gaya angkat, drag atau gaya hambat, dan gaya berat. Pada percobaan kali ini, glider saya buat dengan bahan dasar dari kayu balsa dan pertambahan massa menggunakan beban pemberat roda mobil dengan berat 0 gram, 5 gram, dan 10 gram. Untuk menambahkan atau mengurangkan beban pada glider, maka digunakan sistem penutup pada sisi kiri glider. Kemudian menggunakan ketapel untuk dapat melontarkannya. Penggunaan ketapel ditujukan agar dapat mengurangi ketidakpastian pada saat pelontaran. Pada ketapel digunakan karet dengan ketebalan sekitar 0,5 cm serta diameter sekitar 10 cm. Serta jarak tarikan dan ketinggian lontaran yang sama, yaitu 25 cm dan 0,44 meter. Hal utama yang akan kita buktikan dalam percobaan ini adalah teori penambahan berat pada glider tidak akan mempengaruhi jarak terbang, serta membuktikan teori penambahan wingspan akan membuat glider melakukan glide yang lebih jauh. Sehingga dapat dirumuskan, hal berikutnya yang akan kita cari adalah wingspan dan massa beban mana yang akan memberikan glide ratio terbaik serta jarak tempuh terjauh. Apakah dengan variasi wingspan 350 mm, 400 mm, atau 450 mm? Apakah dengan beban 0 gram, 5 gram, atau 10 gram? Untuk dapat mengetahui hal tersebut, mari kita coba. Sebelum melakukan percobaan, hal yang perlu dilakukan adalah memberikan tanda untuk memudahkan pengolahan data pada tembok yang termasuk dalam jangkauan kamera. Setelah diberikan tanda, lalu dilakukan percobaan, dan percobaan. Dalam percobaan tersebut harus dilakukan perekaman untuk pengolahan data. Setelah percobaan selesai, dilakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi Logger Pro. Pada saat pengolahan data diperlukan untuk memasukkan jarak sesuai dengan tanda dan pengaturan sumbu. Kemudian dicatat setiap kali glider tepat menyentuh tanah dan ditambahkan dengan jarak lontaran glider yang berada di luar jangkauan kamera dengan aplikasi pengolahan angka. Didapatkan data sebagai berikut dari pengolahan data. Setelah didapatkan data, maka dapat dicari glide ratio dari setiap percobaan dengan cara membagi jarak tempuh dengan ketinggian saat pelontaran glider. Dari glide ratio yang telah didapatkan, dibuat grafik jarak terhadap pertambahan beban. Dengan sumbu Y kedua sebagai glide ratio. Dari seluruh percobaan didapatkan hasil sebagai berikut. Jarak tempuh terjauh didapatkan dari variasi wingspan terbesar, yaitu 450 mm dengan massa beban ringan, yaitu 0 gram dengan 3,27 meter. Kemudian 400 mm dengan 3,18 meter dan 350 mm dengan 2,94 meter. Sedangkan pertambahan beban ternyata berbanding terbalik dengan jarak tempuhnya, sehingga jarak tempuh terjauh didapatkan dari variabel beban teringan, yaitu 0 gram. Kemudian untuk glide ratio berbanding lurus dengan jarak tempuh. Glide ratio terbesar didapatkan dari variasi wingspan terbesar dengan massa beban terringan. Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar wingspan, maka jarak yang ditempuh glider dan glide ratio akan semakin besar. Sedangkan pertambahan massa berbanding terbalik dengan glide ratio dan jarak tempuh. Semakin besar massa, maka glide ratio dan jarak tempuh akan semakin kecil. Sehingga jarak tempuh terbaik dan glide ratio terbesar akan didapatkan pada glider dengan wingspan yang besar dan berat yang ringan. Oleh karena itu, teori mengenai pertambahan wingspan yang berbanding lurus dengan jarak tempuh dapat dikatakan benar.
Sebaliknya, teori mengenai pertambahan massa yang tidak berpengaruh terhadap jarak tempuh tidak terbukti benar dalam percobaan ini. Untuk mengetahui apakah wingspan yang jauh lebih besar tetap akan membuat jarak tempuh yang lebih jauh lagi, atau massa yang lebih besar akan tetap membuat jarak tempuh semakin pendek. Hal tersebut dapat menjadi percobaan Anda di rumah. Demikian percobaan saya mengenai pengaruh wingspan dan massa terhadap pengukuran glide ratio. Nama saya Marsius Fabian. Terima kasih dan selamat mencoba.